Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat dan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, membedakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Yang kedua, menuliskan persamaan kuadrat ke dalam bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan apakah sebuah bilangan merupakan akar penyelesaian persamaan kuadrat atau bukan. Yang keempat, menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pengertian persamaan kuadrat terlebih dahulu. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya 2. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a, ini merupakan koefisien dari x kuadrat, kemudian b merupakan koefisien dari x, dan C merupakan konstanta. Dengan syarat A, B, C adalah anggota dari bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Kita lihat contoh supaya lebih mudah memahami. Tentukanlah A, B, C pada persamaan kuadrat berikut. Soal yang pertama, x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Ayo, berapa A-nya? Nah, di sini tidak tertulis angka, maka A-nya adalah 1. Jika tidak tertulis angka, jika tidak kelihatan angkanya, maka di sini ada angka 1. Kemudian B-nya sama dengan 3 dan C sama dengan 2. Kemudian soal yang kedua, 4x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Nah, di sini A-nya adalah 4, kemudian B-nya adalah 5, dan C-nya berapa ya? C-nya tidak terlihat, C-nya sebenarnya adalah 0. Kenapa 0? Jika kita tulis lengkap, maka akan menjadi 4x kuadrat plus 5x plus 0. Sudah jelas ya, C-nya adalah 0. Kemudian soal yang ketiga, 4x kuadrat min 9 sama dengan 0. A-nya adalah 4, kemudian B-nya 0. Di sini tidak terlihat B-nya 0. Ya. Kenapa bisa B sama dengan 0? Jika ditulis lengkap, maka menjadi 4x kuadrat ditambah 0x dikurangi 9 sama dengan 0. Jelas ya, B-nya adalah 0. Kemudian C-nya min 9. Baiklah, selanjutnya mari kita belajar mengenai bagaimana cara menentukan manakah yang termasuk persamaan kuadrat. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita perlu ingat apa pengertian dari persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya 2. Dari pengertian ini kita bisa tahu ciri-ciri dari persamaan kuadrat. Yang pertama adalah variabelnya satu jenis. Kemudian yang kedua, pangkat tertingginya adalah 2. Dan yang ketiga, bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Baik, mari kita menentukan apakah contoh-contoh berikut merupakan persamaan kuadrat atau bukan. Yang pertama, k kuadrat ditambah 2k dikurangi 1 sama dengan 0. Kita lihat ya, variabelnya
Ya, benar. Variabelnya ini satu jenis, yaitu K. Kemudian pangkat tertingginya adalah 2 dan bentuk umumnya sesuai seperti yang tertulis di sini ya. Nah, bisa disimpulkan bahwa bentuk yang pertama ini, contoh yang pertama ini merupakan persamaan kuadrat. Kemudian contoh yang kedua yaitu 8x min 2 sama dengan 0. Oke, variabelnya satu jenis, benar, x. Namun di sini pangkat tertingginya adalah 1 bukan 2. Padahal tadi sudah disebutkan bahwa ciri-ciri dari persamaan kuadrat adalah pangkat tertingginya 2. Namun pada contoh nomor 2 ini pangkat tertingginya adalah 1 dan bentuk umumnya tidak sesuai. Maka dapat disimpulkan bahwa nomor 2 ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Selanjutnya, nomor 3, 3x kuadrat ditambah 2y pangkat 2 sama dengan 0. Di sini kita lihat bahwa variabelnya ini tidak satu jenis, tapi dua jenis, yaitu x dan y. X dan y ya. Kemudian bentuk umumnya tidak sesuai. Jadi bisa disimpulkan bahwa nomor 3 ini bukan persamaan kuadrat. Yang keempat, negatif 4y kuadrat. Variabelnya satu jenis yaitu y. Kemudian pangkat tertingginya 2 dan bentuk umumnya sesuai ya. B-nya di sini tidak tertulis, maka B-nya 0, C-nya juga 0. Bisa disimpulkan bahwa nomor 4 ini merupakan persamaan kuadrat. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian kita lanjut selanjutnya, yaitu cara menuliskan persamaan kuadrat ke dalam bentuk umum. Nah, bentuk umumnya tadi adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ya, ini harus diingat. Contohnya, ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Kita lihat contoh yang pertama, x dikali 2x dikurang 7 sama dengan 0. Mari kita rubah supaya persamaan nomor 1 ini menjadi bentuk umum persamaan kuadrat yang tertulis ini ya. Caranya, x dikali 2x adalah 2x kuadrat. Kemudian x dikali min 7 adalah min 7x sama dengan 0. Oke, jawabannya adalah 2x kuadrat min 7x sama dengan 0. Kemudian soal yang kedua, x ditambah 4 dikali x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, x dikali x sama dengan x kuadrat. Kemudian x dikali min 3 ini tandanya negatif ya, sama dengan negatif 3x. Kemudian 4 dikali x tandanya positif. Nah, 4 kali x sama dengan 4x, tandanya positif. Kemudian 4 dikali 3 tandanya, lihat, positif dikali negatif adalah negatif. Jadi 4 kali 3 adalah negatif 12 sama dengan 0. Kita lihat di sini yang bisa dioperasikan adalah negatif 3x ditambah 4x karena ini merupakan suku sejenis, benar. Ya, hasilnya x kuadrat kemudian negatif 3x ditambah 4x adalah 1x ya. Satunya tidak usah ditulis, kemudian negatif 12 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya
kita akan menentukan apakah sebuah bilangan merupakan akar penyelesaian persamaan kuadrat atau bukan. Caranya, jika kita substitusi atau mengganti variabel dengan bilangan tertentu, akan menjadi suatu pernyataan yang benar. Contoh yang pertama, apakah 2 merupakan akar dari persamaan x kuadrat ditambah 7 sama dengan 0? Kita jawab, caranya adalah mensubstitusikan atau mengganti angka 2 dengan x pada persamaan x kuadrat plus 7 sama dengan 0. Nah, persamaannya adalah x pangkat 2 ditambah 7 sama dengan 0. Kita akan mengganti nilai dari x menjadi angka 2. X pangkat 2 menjadi 2 pangkat 2. X-nya diganti 2 ditambah 7 sama dengan 0. 2 pangkat 2 adalah 4 ditambah 7 sama dengan 0. 4 tambah 7 sama dengan 11. Nah, jika pernyataan ini benar, maka seharusnya yang di ruas kiri ini harus sama dengan 0. Karena yang sebelah kiri ini hasilnya bukan 0, maka pernyataan ini salah. Kemudian jadi angka 2 ini merupakan bukan penyelesaian dari x kuadrat ditambah 7 sama dengan 0. Contoh yang kedua, apakah 1 merupakan akar dari persamaan x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 1 sama dengan 0? Caranya sama, kita substitusikan atau kita ganti angka 1 dengan x pada persamaan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 sama dengan 0. Baik, x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 sama dengan 0. X ini akan kita ganti dengan angka 1. X kuadrat 1 kuadrat dikurangi 2 kali x, 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, 1 pangkat 2 adalah 1, dikurangi 2 kali 1 adalah 2, ditambah 1 sama dengan 0. 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Negatif 1 ditambah 1 adalah 0. Jadi, karena ruas kiri ini hasilnya 0, maka bisa disimpulkan bahwa pernyataan ini benar. Jadi, 1 merupakan penyelesaian dari x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan menentukan jenis-jenis. Selanjutnya, kita akan menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Diskriminan itu adalah suatu fungsi membuat kita tahu sifat dan banyak penyelesaian dari persamaan kuadrat. Persamaan diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Dari persamaan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC, kita nanti akan tahu jika hasilnya D-nya lebih dari 0, maka memiliki 2 akar penyelesaian. Kemudian, jika D sama dengan 0, maka memiliki 1 akar penyelesaian, dan jika D-nya kurang dari 0, tidak memiliki penyelesaian. Contohnya, apakah persamaan berikut memiliki penyelesaian atau tidak? Yang pertama, k kuadrat ditambah 2k dikurang 1 sama dengan 0. Yang kedua, x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 sama dengan 0. Mari kita lihat
dan bahas satu persatu. Yang pertama adalah K kuadrat ditambah 2K dikurang 1 sama dengan 0. Kita tentukan dulu berapa nilai A-nya, B-nya, dan C-nya. Di sini tidak terlihat ya, maka A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 2, C-nya adalah negatif 1. Nah, D-nya adalah B kuadrat dikurang 4 AC. Kita masukin ke sini, kita ganti, kita substitusikan ya. B-nya adalah 2, kita ganti 2 kuadrat dikurang 4 kali A kali C, A-nya 1, C-nya negatif 1. 2 pangkat 2 adalah 4, dan negatif kali negatif adalah positif. 4 kali 1 kali 1 adalah 4, sama dengan 8. Nilai 8 ini adalah lebih dari 0, jadi D-nya lebih dari 0. Maka persamaan K kuadrat ditambah 2K dikurang 1 sama dengan 0 memiliki 2 akar penyelesaian. Kita bahas contoh yang kedua. X kuadrat ditambah 2X ditambah 4 sama dengan 0. A-nya adalah 1, kemudian B-nya 2, C-nya 4. Kita masukkan ke dalam persamaan diskriminan. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 AC. B-nya adalah 2. Kita masukkan, kita ganti B-nya, nilainya 2 ya. 2 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. A-nya 1, C-nya 4. 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali 1 kali 4 sama dengan 16. 4 dikurangi 16 adalah negatif 12. Negatif 12 adalah nilai yang kurang dari 0. Jadi persamaan ini D-nya kurang dari 0, maka persamaan X kuadrat ditambah 2X ditambah 4 sama dengan 0 tidak memiliki penyelesaian. Terima kasih, pembahasan pada video kali ini telah selesai. Mudah-mudahan bisa difahami. See you next time pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.